Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd. Ikhwatu fillah sha'imin wa sha'imat rahimakumullah. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Abu Fida Ismail Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Asy-Syaff, beliau menukilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Ibnu Majah dalam sunannya yang kedudukannya hasan, di mana baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun yadhakullahu ilaihim." Ada 3 orang yang Allah tersenyum kepadanya. Yang pertama, rajulun yaqumu minad lail, seorang laki-laki yang dia bangun malam untuk menegakkan salat tahajud, salat malam atau qiyamul lail. Yang kedua, wal qaumu idza sufu lis-shalah, satu kaum yang ketika dia menegakkan salat berjamaah, dia tegakkan salat itu dengan shaf yang lurus dan rapat. Yang ketiga, wal qaumu idza sufu bil kitab, suatu kaum yang ketika berjihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah, mereka tersusun rapi, terpimpin dengan seorang pemimpin, tidak sendiri-sendiri. Ikhwatu fillah rahimakumullah. Kenapa Allah begitu bangga kepada ketiga hamba Allah ini sehingga Allah tersenyum kepadanya? Di dalam Musnad Imam Ahmad, hadis nomor 144 yang hadisnya disahihkan oleh Albani, Rasulullah SAW menegaskan, wa idza dhahika rabbuka lil 'abdi fid dunya, ketika Allah Azza wa Jalla Rabb kamu tersenyum terhadap seorang hamba di dunia, fala hisaba alaihi, maka dia tidak akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ikhwatu fillah rahimakumullah. Kita bahas satu persatu orang yang dengannya Allah tersenyum kepadanya. Yang pertama, rajulun yaqumu minal lail, seorang laki-laki yang dia bangun malam, kemudian dia menegakkan salat tahajud, salat qiyamul lail atau salat malam. Kenapa Allah tersenyum kepada hamba yang ini? Karena mereka yang menegakkan salat tahajud, yang melakukan qiyamul lail saat manusia yang lainnya tertidur mendengkur di atas kasur tanpa rasa syukur, dia rela membangunkan dirinya, dia rela bersusah payah untuk menegakkan salat malam karena Allah Azza wa Jalla, maka Allah berikan 11 keutamaan kepadanya. Keutamaan yang pertama, Allah tegaskan dalam surah Al-Furqan ayat 63 dan 64, hamba yang rajin salat malam, qiyamul lail, dikategorikan sebagai ibadur rahman, hamba Allah dari Allah yang Maha Penyayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Hamba-hamba Allah dari Allah yang Maha Penyayang adalah mereka yang ketika berjalan di muka bumi tidak sombong, dan ketika dia dikatari oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, maka dia membalasnya dengan balasan ucapan yang menyelamatkan atau ucapan kasih sayang. Dan mereka ibadur rahman yang melalui malam harinya sujada wa qiyamah, dengan sujud dan berdiri kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, keutamaan mereka yang rajin untuk qiyamul lail tahajud, maka mereka dijanjikan oleh Allah mendapatkan tempat kedudukan yang mulia, baik di dunia, terlebih lagi nanti kelak di akhirat ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 79 Allah menegaskan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam maka tegakkanlah salat tahajud sebagai amalan tambahan. Mudah-mudahan dengan tahajud yang engkau tegakkan, yang engkau dirikan, Allah menempatkan engkau di tempat yang mulia. Ini kebahagiaan, keutamaan, kemuliaan
Yang kedua, bagi mereka yang rajin sholat tahajud. Kemudian yang ketiga, mereka akan dikategorikan sebagai ummatun qa'imatun, hamba Allah, kelompok umat yang jujur, di mana Allah menegaskan dalam surah Ali Imran ayat 113, ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana'al-laili wa hum yasjudun. Mereka itulah orang-orang yang jujur, yang mereka melalui malam-malam harinya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan mereka sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatu billah rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang keempat, bagi mereka yang rajin menegakkan sholat malam karena Allah dikategorikan sebagai ulul albab, mereka yang memiliki akal pikiran. Gimana ciri-ciri ulul albab? Dalam surah Jumar ayat 9 menegaskan mereka lah yang melalui malam harinya dengan sujud dan berdiri karena Allah Azza wa Jalla. Ikhwatu fillah rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang kelima, bagi mereka yang menegakkan sholat tahajud, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Azza wa Jalla, karena sholat yang paling baik setelah sholat maktubah, setelah sholat fardhu adalah sholat qiyamul lail, di mana Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis Imam Bukhari dalam kitab Fathul Bari juz 3 hadis nomor 33, afdhalus sholata ba'dal fardhu sholatul lail, sebaik-baik sholat, utama-utama sholat setelah sholat wajib adalah sholat qiyamul lail atau sholat malam atau sholat tahajud. Maka jangan kita tinggalkan. Kalau kita ingin mendapatkan ke-11 keutamaan tadi, mari sama-sama supaya Allah tersenyum kepada kita, supaya hisab kita dimudahkan oleh Allah dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemudahan masuk ke dalam surga. Maka mari sama-sama kita tegakkan sholat qiyamul lail. Nanti kita akan lanjutkan keutamaan-keutamaan yang selanjutnya. Semoga Allah memudahkan kita untuk menegakkan, melazimkan, mendawamkan sholat qiyamul lail, terutama di bulan Ramadan yang dikenal dengan sholat tarawih. Barakallahu fikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.